Ini Pak Haji mulai membuat suatu rekaman ya. Saya minimize saja. Kita akan praktek instalasinya dulu. Jadi step 1 adalah kita praktek instalasi Cisco terusnya gimana? Cisco paket tracer seperti itu. Ya, ini tak berbesar seperti ini. Instalasinya. Caranya gimana, Pak? Saya sudah sediakan flash disk yang ada di sini, flash disk warna putih. Kalau yang sudah ada Cisco-nya berarti kamu tidak perlu instalasi. Jika di komputernya sudah ada aplikasi Cisco-nya, kalian nggak perlu melakukan proses instalasi. Yang belum ada yang harus kalian lakukan. Oke. Caranya adalah saya buka dulu ini. Oke. Saya buka dulu foldernya. Ini foldernya sudah saya sediakan di flash disk. Nanti tinggal kalian buka, copy gitu ya. Ingat, di copy, nanti di copy. Ini saya nunggu ekstraknya dulu. Rame banget tuh, ada kelas yang kosong kayaknya ya. Waalaikumsalam. Gimana Noval? Oh, ada yang dispen? Iya. Oke, kenapa Alma? Bahas konsep evaluasi kan? Oh iya, oke. Ya. Oke, Van. Ya, mau siapa? Mau titip salam dulu buat siapa? Enggak usah. Oke. Apa Ajita? Bisa kayak dolanan futsal orang mah katakan temen. Oke, nah kita ambil foldernya ini yang Cisco paket tracer ini ya, yang ini. Ya, nanti kamu gampang skip timernya kayak karena nggak sempat Pak Haji edit. Ini nanti flash disk dicolokkan ya. Ini dulu tak lepas. Flash disk ini nanti colokan di belakang. Kalau komputer yang satu layar, kalau yang komputer itu bisa di depan kan ada slotnya itu ya. Masukkan sini, just, ya kan? Nanti dia kedetek. Ini muncul Win 10 Pro-nya. Nah, ini kamu cari folder Cisco paket tracer ini, kamu klik 2 kali. Ya, kemudian kamu lakukan instalasi. Tapi jangan lakukan instalasinya itu nanti harus diperhatikan, Defendernya harus dimatikan dulu. Gimana, Pak? Caranya adalah kita ke tombol start, kemudian di sini di pencarian sini kamu ketikkan Defender seperti ini, Defender. Nanti di bagian virus and threat protection ya, kamu masuk ke halaman virus and threat protection. Di bagian virus and threat protection settingnya, manage settingnya ini diklik. Nah, ini real time protectionnya kamu off kan, kemudian yes, semuanya saja. Kalau yang sudah off ya sudah, berarti sudah off begitu ya. Tujuannya apa, Pak? Karena biar Cisco ini bisa terinstall. Kemudian kita klik 2 kali ya, masternya kita klik 2 kali. Oke. Kita klik 2 kali. Oh maaf, saya ralat. Kamu copy dulu nih ya, karena kamu di komputer ya, kamu copy dulu nih Cisco-nya, diklik kanan, copy, pastekan di local disk D boleh atau local disk E juga boleh. Kenapa? Karena filenya masih di dalam flash disk, jadi harus di copy pastekan dulu. Nah, setelah sudah di copy, Cisco-nya ini sudah di copy, ingat ya, copy paste, klik kanan, copy, kemudian arahkan ke local disk D atau E, klik kanan, paste gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, baru flash disknya bisa kamu reject, klik kanan, eject. Nah, ini boleh flash disknya kamu lepas. Kalau langsung dilepas bisa terjadi konsleting, jadi harus dilepas dulu. Tuh, begitu ya. Ini nanti bisa dipakai. Tuh, tak taruh di atas LKS. Oke, kembali lagi. Setelah sudah di copy begini, Cisco yang saya install, klik 2 kali. Tadi Defendernya sudah dimatikan. Kita ke proses instalasi begitu. Accept. Kemudian next lagi, ditunggu sampai 2 tahun. Ya, ditunggu.
Oke, proses instalasinya hampir selesai. Nah, setelah sudah selesai, begitu. Kemudian jangan launch. Ini ada checklist, kamu jangan klik finish dulu. Launch Cisco Packet Tracer-nya kamu hapus. Ya, diklik dihapus, kemudian finish. Ya, nanti di sini sudah muncul tuh icon-nya Cisco Packet Tracer-nya sudah muncul nih di sini. Icon aplikasinya, tapi kamu hiraukan dulu aja. Kita lanjut ke langkah yang kedua untuk mengaktifasinya karena ini software berbayar gitu. Kita ke folder yang tadi Cisco Packet Tracer untuk mengaktifasinya. Kemudian kita pilih crack. Nah, kita pilih yang x64. Ya. Nah, ini foldernya ini icon Packet Tracer ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih copy. Begitu. Nah, kamu ke local disk C, kemudian kamu cari program file. Nah, setelah itu ada folder Cisco Packet Tracer yang 821 ini diklik. Ya, ini diklik. Oke. Selanjutnya kamu cari yang dia ingat-ingat kembali di bagian yang bin kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang bin. Nah, ya, betul. Jadi kita ke bin. Saya ulang kembali, local disk C, program file, Cisco Packet Tracer, kemudian bin. Nah, di bagian sini kamu klik kanan, ya, kemudian pastekan. Pilih replace the file in the destination. Continue kan? Sudah selesai. Baru kamu bisa melakukan untuk membuka aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut sudah bisa dibuka. Kita klik 2 kali. Would you like to run multi user when application start? Yes aja. Kita yes kan aja. Kemudian nanti muncul tuh halaman awalnya. Nah, seperti ini awalan tentang Cisco Packet Tracer. Oke. And then apa sih Pak langkah selanjutnya Pak? Kita mau bikin simulasinya nih. Ya, simulasi tentang LAN local area network. Oke, kita mulai proses simulasinya. Mudah banget, sangat mudah banget. Ini kamu pilih, ini ada suatu room di sini. Ini ada menu file. Kita nanti abaikan seiring waktu kita akan paham fungsi-fungsinya. Kita langsung merujuk ke sini. Cisco Packet Tracer sendiri itu merupakan aplikasi dari komputer yang digunakan untuk mensimulasikan suatu jaringan komputer. Di dalamnya itu terdapat plugin untuk beberapa alat-alat jaringan komputer seperti router, switch, baik kabel-kabelnya seperti strike, ya, cross, atau ada kabel fiber optik dan lain sebagainya. Maka ini sangat solutif dipakai oleh para simulasi teknisi jaringan yang ada di seluruh dunia untuk sebelum membuat bener-bener jadinya dulu dibikin simulasinya dulu. Begitu kira-kira. Dan hampir persis mirip konfigurasinya dengan yang ada di real life. Kenapa? Karena Cisco itu produk hardware yang menciptakan suatu perusahaan yang menciptakan alat-alat perangkat jaringan komputer. Brandednya namanya Cisco, ada salah satunya. Ada lagi branded yang lain, misalkan TP-Link. Begitu ya, saya kasih gambarannya nih. Mana ya? Di Chrome gini. Misalkan saya akan tunjukkan ini. Oke. Ya, di sini ada Cisco router. Ini gambarnya ada alatnya, alat jaringannya itu ada. Untuk router Cisco ada. Kemudian ada lagi misalkan di sini TP-Link router. Ya dia punya merek sendiri gitu kayak Xiaomi, Samsung gitu ya. Tapi mereknya adalah TP-Link. Ini mereknya adalah Cisco. Kurang lebih seperti itu. Ada juga Xiaomi router juga ada. Xiaomi router juga ada. Ya. Xiaomi pun menyediakan hardware bernama router, ya, menciptakan hardware bernama router tersebut, memproduksi gitu. Ya, jadi itu hanya istilah vendornya saja atau yang memproduksinya saja. Begitu kira-kira.
Nah, hebatnya Cisco itu ya dia produk mahal banget. Cisco itu mahal banget ya. Kamu kalau lihat di all shop Cisco itu branded yang mahal gitu. Nah, kita langsung ke simulatornya. Oke. Pertama, saya mau bikin jaringan LAN gitu. Kita butuh switch-nya. Ya, kita butuh switch-nya. Alatnya ada di sini, switch-nya kita klik yang bagian sini. Ini router, switch, hub, ada wireless device, ada security-nya, ada cloud-nya. Di sini ada bagian network device. Kalau ini bagian end device seperti perangkatnya, bisa PC, bisa laptop, bisa server, bisa printer, HP dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa komponen board-boardnya. Ini yang petir ini kabel. Ini ada kabel strike, ini ada kabel crossover. Ini strike, ini crossover. Ya, ini yang akan kita pakai dulu. Ya, fiber optik pun ada di sini. Ini oktal, kabel oktal atau kabel yang lama. Gitu ya. Ini fiber nih warnanya orange. Gitu. Nah, kita ke sini lagi ke switch, kita pilih yang PT switch gitu ya. Kita pilih yang PT switch. Nah, seperti ini. Nah, di drag ya caranya ya. Saya ulang kembali. Ini saya delete. Ya, ini saya delete. Delete seperti ini. Sorry. Delete-nya gimana? Klik. Delete. Ini apa ya? Oke. Ini delete-nya. Kita ulang kembali, kita pilih ini, kemudian PT switch. Kita klik tahan, taruh sini. Kemudian komputernya saya sediakan 4, maka saya ke end device, saya pilih komputer 1 2 3 4. Nah, setelah sudah komputernya, ya ini saya bisa drag-dragkan lagi, ya. Kita bisa drag and drop lagi, khusus untuk bagian ininya kita matikan dulu. Nanti ini kita bisa atur supaya bisa digeser-geser seperti itu. Ya, nggak masalah, apa dijembet namanya ya bisa, orang apa-apa. Nah, terus gimana Pak? Kita hubungkan dengan kabel. Ingat, untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, kabelnya strike atau cross. Perangkat yang berbeda. Strike apa cross? Cross apa strike? Yang strike, cung. Yang strike, cung. Yang cross, cung. Gimana gurah sih? Ya. Ingat ya, untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda pakai kabel. Ya. Pakainya kabel apa? Kabel line strike. Ya, kita pakai yang strike, guys. Oke. Kita pilih yang strike. Mana yang strike? Ini. Yang garisnya hitam lempang. Nah, ini kita klik. Kita arahkan ke PC, kemudian ke fast Ethernet, kemudian kita sambungkan ke switchnya, kemudian kita pilih fast Ethernet 01. Hal yang sama kita lakukan lagi, klik lagi, kita ke PC, klik lagi, fast Ethernet 0-nya klik, kita pilih ke switchnya, klik, kita pilih yang 11. Lagi kita ulang kembali, klik lagi, kita sambungkan lagi dari PC, ya, ke sini. Dan yang terakhir kita lakukan lagi yang sebelah sini ke sini, kemudian fase Ethernet 3. Nah, ini tahapan menghubungkan antar perangkatnya. Lalu untuk konfigurasinya gimana Pak? Caranya kita klik satu kali pada setiap PC, kita setting IP address-nya, yaitu pada menu desktop. Saya ulang kembali, klik PC-nya, kemudian desktop, kemudian IP configuration. Pada bagian sini kita atur yang mudah aja dulu, nanti kita bahas 192.168.1.1 untuk PC 0. Jadi PC itu hitungannya mulai dari 0. Kemudian satnetnya tinggal diklik saja, nanti otomatis dia mempublish gitu ya. Selanjutnya tekan enggak usah ya. Selanjutnya kita tinggal close aja. Jadi kalau kita mau cek lagi di sini IP config sudah terinput IP-nya. Nah,
Ini 1.1 begitu ya. 192.168.1.1 untuk PC ke 0 atau PC pertama. Nah, PC keduanya kita atur lagi desktop IP configuration. Bagian sini 192, ini saya perlebar ya. 192.168.1 titik, kalau tadi 1.1 ini 1.2 karena 1.1 sudah miliknya komputer yang pertama. Close lagi. Kita lakukan hal yang sama. Desktop ini 1.3 untuk komputer yang ketiganya. Nah, 192 itu adalah IP address untuk kelas C ya. Kemudian sini desktop IP configuration. Di sini 192.168.1 titik berapa? 4 gitu ya. Kemudian kita close. Sekarang kita ke tahap pengujian. Bagaimana cara mengujinya, Pak? Ini tahapan terakhir. Cara mengujinya adalah misalkan saya PC 2 ya. Saya mau memanggil PC pertama atau 0, PC ke 0. Maka saya akan melakukan pengujian di command prompt-nya. Jadi kita buka PC 2-nya, kita klik, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita pilih command prompt. Nah, di bagian command prompt ini ada sebuah kode untuk mengecek alamat IP-nya sendiri. Apa kodenya? Kodenya adalah if config enter. Ini untuk memastikan IP address si PC tersebut ya. Sudah benar kan? 1.3 kan ini kan PC 0, 1.1, 1.2. Nah, ini kan 1.3 gitu. Untuk sekarang untuk mengecek keterhubungannya gimana, Pak? Caranya adalah kita tekan kode, kita inputkan kodenya adalah ping, diikuti spasi, IP address dari PC ke 0 192.168.1.1, kemudian tekan enter. Nah, kalau hasilnya reply berarti sudah terhubung begitu kira-kira. Berarti ini valid, sudah terhubung. Misal saya ngeping sembarang IP 192.168.1.10 kan belum ada kan? Ya kan? Saya enter. Dia nggak mau terhubung. Karena tidak ada dalam jaringan tersebut IP dengan komputer dengan IP address 1.10. Jadi nggak mungkin. Itu. Jadi dia kalau nggak terhubung, kodenya adalah request time out. Itu bukti bahwa tidak terhubung dengan komputer yang dituju IP address-nya. Begitu kira-kira. Nah, kalau 1.4 bisa nggak, Pak? Kita coba. 192.168.1.4. Hasilnya juga semuanya terhubung. Itu tahap pengujian di awalnya sebagai awalan dari kita belajar membangun jaringan lokal area network. Begitu kira-kira. Ya. Kalau sudah semuanya ya, ini dari instalasi Cisco paket, kemudian membangun jaringan sederhananya ya, membangun jaringan sederhana, jaringan LAN sederhana, dan tadi ketiganya adalah pengujian. Nanti tolong kamu jawab pertanyaan berikut setelah melakukan ya. Jadi tugasnya nanti 1, 2, 3 itu, kemudian jawab pertanyaan berikut ini. Apa fungsi IP address? Ya. 192.168.1.1 ya, dengan subnet. Ini kan ada IP address nih. IP address PC ke-3 adalah 192 dengan subnetnya 255, 255 dan 0 ya. Ini memiliki arti apa gitu. Memiliki makna apa ya? Memiliki arti atau makna atau fungsi apa? Silakan nanti kalian cari tahu. Kemudian apa yang dimaksud
kode if, config, dan ping. Nah, apa yang dimaksud atau fungsi dari kode if, config, dan ping? Begitu kira-kira. Nanti kalian jawab ini di buku catatan. Oke, penjelasannya itu saja. Silakan mulai praktek karena Pak Haji ada rapat di IHT. Kalau ada yang bingung-bingung bisa nanti japri sembari Pak Haji nanti rapat ya gitu ya. Rapat. Jadi benar-benar silakan kalian praktekkan. Pak Haji sediakan 2 flash disk. Mohon untuk kalian proaktif ya. Dan tolong kerjasama dengan teman-temannya. Kalau ada yang kesulitan, flash disk sudah Pak Haji sediakan 2. Silakan mulai praktekkan ya. Ini Pak Haji upload.